Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, CGP Angkatan 7 dari SMKN 02 Bombana, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Izinkan saya melakukan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara disesuaikan dengan konteks sekolah saya. Pertama, sebelumnya saya melihat beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat fenomenal, terutama yang pertama bahwa Ki Hajar Dewantara mencoba melihat pendidikan sebagai tempat persemaian budaya. Jadi beliau melihat bahwa pendidikan dan kebudayaan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, beliau juga melihat bahwa pendidikan itu selalu berubah dan tidak bersifat statis atau selalu dinamis. Nah, disitulah beliau melihat bahwa dalam melakukan perubahan itu ada beberapa aspek dan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, misalnya beliau melihat bahwa dalam melakukan perubahan harus melihat kodrat zaman, kodrat alam, harus melihat yang pertama ada asas trikon yang kita kenal bersama yang kemudian harus kita pahami. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya mencoba untuk memasukkan konteks-konteks tersebut ke dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran bila dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelumnya? Seperti biasa, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, saya melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Yang pertama, misalnya menyusun rencana pembelajaran, kemudian mengaktualisasikan di dalam kelas yang tentunya sesuai dengan proses pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tentu hal-hal tersebut adalah hal yang umum dilakukan oleh seorang guru. Namun setelah melihat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa wawasan saya terbuka melihat bahwa yang pertama, murid itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang banyak di-highlight, yang mungkin menjadi objek diskusi, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana bahwa siswa menjadi objek pembelajaran yang harus benar-benar diperhatikan. Bahkan beliau mengatakan bahwa seorang guru harus menghamba kepada murid. Tentu menghamba di sini harus kita terjemahkan secara mendalam. Saya melihatnya dan menerjemahkannya sebagai bahwa seorang guru harus betul-betul memberikan segenap pikirannya, segenap perlakuannya, segenap hal atau segenap layanan yang dimilikinya untuk betul-betul melihat kepada si murid tersebut, sehingga pembelajaran yang soyokianya berjalan seperti biasanya menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Nah, apa yang berubah yang saya lakukan dari sebelumnya? Pertama, melihat daripada konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, beliau selalu menekankan bahwa seorang guru harus betul-betul melihat pembelajaran itu dari konteks pertama, melihat kodrat alam atau kodrat zaman, di mana kodrat alam ini diterjemahkan sebagai setiap anak memiliki karakteristiknya sendiri, nilainya yang mungkin bisa dipengaruhi oleh objek geografis, asalnya, sukunya, dan berbagai hal yang bisa mempengaruhi anak tersebut. Nah, disinilah sebagai seorang guru atau seorang pengajar bisa betul-betul memperhatikan bagaimana perlakuan yang sesuai terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut memiliki lingkungan pembelajaran yang betul-betul nyaman dan memberikan perasaan kondusif anak tersebut untuk belajar, sehingga dia dapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu yang saya pahami dan mungkin berbeda dari sebelumnya yang saya lakukan dalam memperlakukan anak. Karena pasti di dalam kelas kita dapati atau jumpai seorang anak yang mungkin memiliki kecerdasan sehingga bisa memahami pembelajaran secara cepat, atau ada juga siswa yang mungkin memiliki beberapa jeda
sehingga kita betul-betul harus sabar dalam memperlakukan anak tersebut sehingga sampai dia betul-betul memahami suatu pembelajaran. Disinilah kemudian penterjemahan dari perkataan Ki Hajar Dewantara tentang menghamba kepada siswa atau menghamba kepada murid, yaitu memberikan segenap perhatian dan konsentrasi kita kepada siswa. Kemudian pembelajaran yang sebelumnya yang saya lakukan mungkin sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa pembelajaran itu dilakukan sebagaimana biasanya. Siswa masuk ke kelas, guru masuk ke kelas, kemudian terjadi proses transfer ilmu melalui proses belajar mengajar. Saya dari awal menyebutkan tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa beliau melihat bahwa pendidikan dan kebudayaan sebagai satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Beliau juga menggarisbawahi tentang pentingnya budi pekerti, yaitu penyatuan antara cipta, rasa, kreasi yang menimbulkan suatu tenaga. Nah, Ki Hajar Dewantara mencoba melihat atau menarik nilai-nilai budaya tersebut sehingga bisa diasimilasikan ke dalam nilai pendidikan. Banyak hal nilai-nilai budaya di sekitar kita yang mungkin bisa kita tarik ke dalam pembelajaran sehingga anak-anak lebih mudah mencerna, karena budaya tersebut adalah hal-hal yang sering mereka lihat setiap hari di tempat mereka. Disinilah hal yang mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya yang saya lakukan, di mana saya juga mencoba melihat beberapa budaya yang mungkin kira-kira bisa ditarik ke dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut tetap memperhatikan nilai budaya atau nilai lokal setempat, tapi memiliki nilai-nilai pendidikan yang dapat diserap oleh siswa tersebut. Beberapa nilai budaya yang saya lihat di tempat saya, pertama misalnya ada budaya yang dinamakan oleh orang di sini adalah mekongko. Mekongko adalah sebuah budaya atau kebiasaan yang mungkin sudah mengakar di masyarakat sini, bahwa mekongko adalah sebuah budaya di mana seorang akan memanggil atau mengadakan undangan sehingga orang-orang tersebut berkumpul dan orang-orang tersebut akan memberikan bantuan kepada orang yang mengundang tersebut. Biasanya mekongko ini identik dengan pertama hal perkawinan, atau misalnya pendidikan, atau misalnya juga bisa kesehatan. Jadi misalnya jika ada seorang keluarga yang membutuhkan, maka dipanggillah orang-orang yang bisa saja mungkin keluarga atau bisa juga orang lain, sehingga orang tersebut akan memberikan sejumlah bantuan, misalnya materi dan seterusnya. Dan begitu pula sebaliknya, sehingga tradisi ini sangat-sangat baik di masyarakat, sehingga nilai empati, nilai kemanusiaan yang tentu sangat erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa dibangun di sini melalui nilai-nilai budaya yang sudah terbangun. Ada juga misalnya nilai budaya yang lain, yaitu sering diistilahkan misalnya tabe di sini. Tabe itu adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat Bugis di wilayah Kabupaten Bombana. Namun sebenarnya suku-suku lain pun ada yang menganut tradisi ini meskipun dengan dialek atau bahasa yang berbeda. Misalnya dari suku Moronene atau suku Buton misalnya juga punya istilah sendiri, ataupun di Jawa bahkan memiliki istilah sendiri tentang tabe ini. Pada intinya tabe itu adalah sebuah tradisi di mana orang yang lebih tua, orang yang lebih muda biasanya memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua pada saat melintas di depannya. Ini sebenarnya tradisi yang umum, bahkan sering kita lihat di masyarakat kita, tapi di wilayah kami tabe ini juga memiliki arti tersendiri dan kebiasaan tersendiri yang biasanya dipraktekkan oleh orang tua yang mungkin saja anak-anak muda sekarang sudah banyak yang meninggalkannya. Padahal nilai tabe ini sebenarnya memiliki
konteks pendidikan yang luar biasa, yaitu menghargai yang lebih tua, menghargai orang yang di sekitar kita, sehingga kerukunan, harmoni terjadi di antar masyarakat. Jadi jika misalnya nilai-nilai seperti ini bisa ditanamkan dan dimasukkan ke dalam pembelajaran, saya percaya bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan sekaligus memajukan kebudayaan bisa betul-betul ditumbuhkan dan digerakkan di dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan konteks sekolah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.